Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya Mifta Usada dari jurusan Matematika FIPA Universitas Lambung Mangkurat bersama rekan-rekan saya yaitu Bapak Huda dan juga Yunita Ripatwajana. Kemudian izinkan di sini saya mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu dengan judul optimisasi masalah transportasi menggunakan modifikasi distribusi normal dengan inverse road mean square atau IRMS. Lanjut, kita masuk pada pendahuluan, di mana masalah transportasi merupakan cabang khusus dari program linier yang merupakan salah satu cabang dari keilmuan matematika. Nah, masalah transportasi sendiri merupakan model optimasi yang mana tujuannya untuk menemukan biaya distribusi dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Oke, masalah transportasi sendiri berkaitan erat dengan persoalan logistik, distribusi barang, penugasan, dan juga rantai pasok. Nah, kemudian metode yang digunakan pada masalah transportasi ini ada beberapa. Salah satunya yaitu metode klasik, yaitu metode terdahulu yang sudah ada di mana seperti NWC, LC, PAM, dan MODI yang memerlukan dua tahap dalam penyelesaiannya, yaitu tahap solusi dasar layak awal atau disebut dengan IBPS, lalu diuji dengan metode optimalitas bisa berupa MODI dan juga metode stepping stone. Kemudian penelitian ini mengusulkan pendekatan heuristik berbasis statistik dengan menggabungkan PDF, CDF, dan IRMS. Tujuannya adalah memperoleh solusi awal yang lebih dekat ke optimum pada masalah transportasi tidak seimbang. Oke, di sini ada penelitian terdahulu di mana rujukan utama dari penelitian ini yaitu pada penelitian dari Amren dan Venkateswarlu yang mengusung metode normal distribution dengan inverse root mean square, sedangkan pada inverse root square yang mana pada penelitian mereka hanya terbatas pada penggunaan cumulative distribution function. Sedangkan pada penelitian ini memasukkan juga probability density function-nya juga dan juga cumulative density function dan juga IRMS. Nah, kontribusi utama penelitian ini adalah menambahkan PDF sehingga informasi probabilistik menjadi lebih kaya dibanding pendekatan yang hanya menggunakan CDF. Lanjut, untuk metode penelitian ini bersifat studi literatur yang mana peneliti mengumpulkan bahan atau materi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan matematis dan komputasional yang berfokus pada pengembangan metode heuristik dalam penyelesaian masalah transportasi. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa matriks biaya transportasi, kapasitas persediaan supply, dan juga permintaan demand yang diadaptasi dari studi kasus masalah transportasi dalam jurnal Solution of Demand Transportation Problem using the Saviola modification method with Python assisted programming. Lanjut kita lihat ini adalah flowchart dari metode yang diusulkan. Bisa kita lihat seperti ini layar. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang pada langkah pertama, yaitu pembentukan model matematis dengan fungsi tujuan minimum Z. Nah, bisa kita lihat di layar. Kemudian pada langkah 2 memeriksa keseimbangan model transportasi yang mana ternyata supply tidak sama dengan demand. Sehingga kita bisa lihat bahwa pada tabel 3.1 matriks data awal
yang awalnya tidak seimbang diseimbangkan dengan penambahan tujuan dummy pada tabel 3.2. Lanjut, langkah ketiga yaitu perhitungan menggunakan algoritma metode modifikasi distribusi normal dengan inverse mean square, di mana pada proses ini melalui dua tahapan yaitu normalisasi biaya dan juga perhitungan PDF dan CDF. Nah, dari proses inilah nanti kita akan mendapat matriks PDF dan juga CDF. Kemudian setelah mendapat matriks PDF dan CDF, dilakukan pembentukan matriks vector probability, yang mana dalam penelitian ini konsep matriks tersebut dikembangkan dari pendekatan heuristik baru Suryani dan Patikah pada tahun 2021 yang menggunakan penalti untuk menentukan prioritas alokasi. Nah, rumusnya seperti pada persamaan 9 yang menggabungkan PDF dan CDF tadi pada rentang 0 hingga 1, di mana alpha adalah parameter pembobot yang menentukan porsi kontribusi PDF dan CDF. Lanjut, kemudian dari matriks probabilitas dasar tadi yang tertera pada persamaan 9, kita lanjut pada matriks probabilitas PIJ yang dikonversi menjadi matriks weighted probability dengan pembobotan iteratif dinamis pada persamaan 10. Bisa lihat di layar dan juga parameternya. Nah, kemudian dari situlah kita punya matriks probabilitas dasar dari persamaan 9 tadi dan juga matriks weighted probability dari persamaan 10 yang kita gunakan. Nah, lanjut pada langkah 4, menghitung nilai penalti baris dan kolom menggunakan IRMS termodifikasi pada weighted probability matrix, di mana indeks penalti IRMS termodifikasi mengadaptasi konsep model penalti baru dari Amren dan Penkataswarlu 2025 dengan formulasi inverse Rotman square yang memberikan prioritas lebih tinggi pada sel dengan variansi probabilitas lebih rendah. Inverse Rotman square sendiri merupakan pengembangan dari konsep Rotman square atau RMS, yang mana digunakan untuk mengukur besar rata-rata kualitas suatu data, sedangkan RMS merupakan kebalikan dari RMS. Nah, bisa kita lihat pada persamaan 11 dan 12, di mana ini ada mu sebagai parameter rata-rata dan juga sigma sebagai standar deviasi. Oke, kita lanjut. Ini adalah rumus untuk IRMS-nya pada persamaan 13 yaitu IRMS baris dan pada persamaan 14 yaitu IRMS kolom. Lanjut pada langkah 5, menentukan baris atau kolom yang memiliki nilai penalti tertinggi, mana memakai skema PDF CDF tadi dan dipilih berdasarkan hasil gabungan atau pembobotan yang ditetapkan. Nah, kita lihat bahwa pada kolom T6 memiliki IRMS tertinggi dan pada baris S7 memiliki IRMS tertinggi. Kita lanjut pada langkah 6. Pada langkah 6 yaitu pilih sel dengan nilai biaya terendah pada baris atau kolom terpilih, lalu lakukan alokasi sebanyak mungkin sesuai batas supply dan demand. Nah, kita lihat ini adalah pada salah satu contoh pada iterasi 1, kita mulai pengalokasian pada kolom terpilih yang dengan biaya terendah tadi. Nah, kemudian pada langkah 7, jika supply atau demand sudah terpenuhi, hapus baris atau kolom selesai dan dua kolom atau baris terpenuhi secara bersamaan, hanya salah satu yang dicoret, sedangkan yang lain di permintaan atau diberikan pasokan nol. Nah, dari proses iterasi tadi dilakukan secara berulang hingga seluruh alokasi selesai. Hal ini sesuai dengan pada langkah 8. Kemudian karena setelah seluruh alokasi pasokan selesai, maka
Kita lanjut pada langkah 9, yaitu diperoleh tabel inisial basic feasible solution dari permasalahan transportasi. Di sebelah kanan bisa kita lihat, kita peroleh bahwa J minimum tadi sebesar 11.500. Karena kita ingin karena kita sudah dapat solusi dasar layak awal tadi, maka kita lanjutkan dengan pengujian optimalitas solusi menggunakan metode stepping stone. Nah, di mana mengevaluasi menggunakan metode stepping stone, kita memperoleh bahwa seluruh opportunity cost lebih dari sama dengan 0, dan juga tidak ada perbaikan biaya, dan terlihat bahwa solusi sudah optimal. Hal ini sesuai dengan hasil pada penggunaan evaluasi menggunakan stepping stone metode, di mana kita peroleh J minimum sebesar 11.500. Kita lanjut pada uji hipotesis model, di mana pengujian hipotesis merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja metode yang diusulkan, di mana metode yang diusulkan pada penelitian ini yaitu modifikasi distribusi normal dengan inverse root mean square yang diusulkan dalam penelitian ini. Setelah diperoleh solusi dasar layak awal melalui algoritma modifikasi distribusi normal dengan inverse root mean square dan solusi optimal melalui metode stepping stone, diperlukan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas solusi awal yang dihasilkan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan dengan H0 dan juga H1 seperti di layar. Oke, kita lanjut. Karena penelitian ini menggunakan suatu ilustrasi numerik, maka ukuran sampel yang tersedia adalah N sama dengan 1. Kemudian kita lihat bahwa persentase kedekatan solusi dihitung menggunakan rumus J optimal per J IPPS dikali 100 yang menghasilkan 100%, yang artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fungsi density function dan juga cumulative distribution function dengan indeks penalti inverse root mean square mampu membentuk mekanisme pengambil keputusan yang efektif dalam menentukan prioritas alokasi. Kemudian keberhasilan metode menghasilkan biaya awal sebesar 11.500 sekaligus merupakan biaya optimal, menunjukkan bahwa pendekatan modifikasi distribusi normal dengan inverse root mean square memiliki potensi sebagai alternatif metode heuristik dalam penyelesaian masalah transformasi tidak seimbang. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengembangkan metode heuristik statistik yang mampu menghasilkan solusi dasar layak awal yang dekat dengan solusi optimal telah tercapai. Maka pengambilan keputusan kita yaitu hipotesis H0 diterima, yang mana memberikan informasi bahwa metode modifikasi distribusi normal dengan inverse root mean square mampu menghasilkan solusi dasar layak awal yang mendekati bahkan sama dengan solusi optimal pada kasus transformasi tidak seimbang yang diteliti. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, metode modifikasi yang diusulkan terbukti dapat digunakan untuk membentuk solusi dasar layak awal pada masalah transformasi tidak seimbang. Nah, dimana hasil akhirnya menunjukkan bahwa solusi dasar layak awal dihasilkan memiliki total biaya transformasi sebesar 11.500. Kemudian setelah dilakukan pengujian optimalitas menggunakan metode stepping stone juga menghasilkan nilai yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan PDF, CDF, dan IRMS mampu menghasilkan solusi yang efisien, terstruktur, dan mendekati bahkan sama dengan solusi optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.